Ya, ibadahnya di waktu yang panjang. Baru kita akan merasakan nikmatnya ibadah. Lama di dalam ibadah. Bahkan seorang soleh mengatakan, aku ini belajar khusyuk di dalam sholat selama 20 tahun. Dan setelah 20 tahun aku baru mendapatkan nikmatnya sholat, nikmatnya khusyuk di dalam sholat. Maka dari itu, ya, kesenangan, ya, atau kenikmatan itu akan didapatkan dalam waktu yang panjang. Kalau sebentar nggak nikmat. Ente makan, ya, misalnya kita makan cepet karena ngejar waktu, misalnya istirahatnya sebentar, ya, makannya nggak enak, nggak dinikmati. Walaupun lauknya enak-enak tapi tidak dinikmati. Tapi kalau makannya santai, agak lama waktunya, makan sambil ngobrol dan lain sebagainya, jadi insya Allah akan mendapatkan rasa kenyang di dalam diri kita. Ya, dan itu pun kalau kita makan dengan keadaan tenang, apalagi mengikuti sunnah-sunnahnya bagi Nabi Muhammad SAW, dikunyah 40 kali misalnya, itu insya Allah lebih sehat untuk diri kita. Ya, kerja daripada ma'iddah, daripada pencernaan itu tidak berat. Coba kalau kita makannya cepat, ya, ngunyahnya sedikit langsung telan, akhirnya berasnya masih wungkul, masih masih bentuk nasi, belum hancur, belum halus, sehingga kerja daripada pencernaan itu berat. Makanya sering timbul penyakit, ada penyakit mah dan lain sebagainya, itu karena memang makan yang tidak mengikuti sunnahnya bagi Nabi Muhammad SAW. Ya, kemudian wa anna sabra fi ayyamin qalilah, dan sesungguhnya kesabaran itu ada di hari-hari yang sedikit, kata beliau. Orang yang sabar, ya, nah, kesabaran itu ada di hari-hari yang sedikit. Jadi orang-orang yang sabar itu mesti nggak usah nunggu kalau kita sabar. Nggak usah nunggu maksudnya tatkala ada seorang tertimpa musibah, maka dia harus lakukan sabar itu dengan cepat. Jangan nunggu. Ya, nunggu seperti apa? Nunggunya misalnya ada seorang daripada saudara, ya, yang meninggal dan lain sebagainya karena sakit. Kita nggak langsung sabar, kita pikirkan kenapa kok begini, kok kenapa, akhirnya timbul pertanyaan-pertanyaan yang naudzubillah bahkan mungkin bisa merusak keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia kan masih muda, kok sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya kalau sudah dapat musibah langsung sabar. Nah, itu yang lebih bagus. Ya, makanya as-sabru fi ayyamin qalila. Sabar itu ada pada hari-hari yang sedikit. Ya, dalam hari-hari yang sedikit. Langsung kita berusaha untuk cepat sabar tadi. Ya, kita lanjutkan. Wa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ightanim khamsan qabla khamsin. Dapatkan kamu 5 hal sebelum 5 hal, atau manfaatkan kamu 5 hal sebelum datangnya 5 hal. Yang pertama, syababuka qabla haramik, masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Manfaatkan masa muda kita, mumpung badan kita masih kuat, mumpung kesehatan kita masih sempurna, ya, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau kegiatan-kegiatan yang positif lainnya. Kalau sudah datang sebelum datang masa tua, kalau sudah datang masa tua, ya, serba susah. Mau sholat berdiri susah, dengkulnya udah sakit, akhirnya sholatnya pakai kursi. Ya, yang tadinya yang waktu muda masih bisa sholat tahajud, kalau sudah tua susah bangun tahajudnya. Wudunya, waktu muda wudunya istilahnya sempurna, kalau sudah tua bungkuk sedikit, encoknya kumat. Maka dari itu manfaatkan masa mudamu sebelum datang masa tuamu, mumpung masih muda. Beramal, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, beramal yang banyak sebelum datang masa tuamu. Kalau sudah tua, sudah kerepotan kita. Nah, ini yang pertama. Kemudian wasihatuka qabla saqamik, dan masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Mumpung masih sehat,
ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya jangan kita tinggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala kalau sudah datang sakit, akhirnya susah ibadah. Mau berdiri sempurna susah, sholatnya duduk atau berbaring karena sakit. Makanya manfaatkan betul masa sehat kita sebelum datangnya masa sakit kita. Bahkan seorang ulama mengatakan, as-sihhatu tajun ala ru'usil as-sihha la ya'rifuha illal marda. Sehat itu adalah satu mahkota yang Allah berikan kepada orang-orang yang sehat. La ya'rifuha illal marda, yang tidak mengetahui nikmat sehat tersebut, tidak merasakan nikmat tersebut kecuali orang itu lagi sakit. Kalau orang yang sakit di rumah sakit melihat orang yang sehat sana sini, oh enak betul ya orang ya yang sehat, jalan masih gagah, saya sakit ya Allah nggak bisa bangun, ya stroke misalnya, naudzubillah. Nah ini makanya tidak akan bisa dirasakan nikmatnya sehat itu ya kecuali orang yang sedang sakit baru merasakan nikmatnya sehat. Coba saya waktu sehat dulu saya giat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala misalnya. Nah, ini kalau sudah sakit barunya nyesal. Maka dari itu gunakan ya, manfaatkan waktu sehatmu sebelum datang masa sakitmu, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian waginaka qabla fakrika. Waktu kayamu sebelum datang waktu fakirmu. Mumpung ada uang, sedekahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya mumpung ada uang, infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mumpung punya rezeki yang banyak, gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah jadi orang yang fakir, apa yang mau disumbangkan? Apa yang mau diinfakkan? Ya, boro-boro. Maka dari itu, ya manfaatkan waktu kayamu sebelum datang waktu fakirmu. Wa hayatuka qabla mautik, dan waktu hidupmu sebelum datang waktu matimu. Mumpung masih hidup, mumpung diberikan usia yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, gunakan untuk manfaatkan untuk banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal kelak kita tatkala setelah waktu wafat kita. Kalau sudah wafat, orang nggak bisa beramal lagi. Bahkan dalam ayat Allah Subhanahu wa taala diterangkan bahwasanya orang yang sudah di alam kubur, mereka itu ingin mohon kepada Allah Subhanahu wa taala kalau bisa dikembalikan walaupun 1 detik ke dunia untuk beramal soleh. Karena mereka sudah menyesal kalau sudah orang masuk kubur, ya penyesalannya di dalam kubur, pengen balik lagi nggak bisa, pengen amal lagi nggak bisa. Sedangkan kita yang hidup masih banyak menyia-nyiakan waktu usia yang Allah berikan kepada kita. Ya, kita tidak isi dengan ibadah kepada Allah. Kita tidak isi waktu kita ini dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak isi dengan bersolawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, orang-orang dulu ya Masya Allah, mereka sangat-sangat memanfaatkan waktu itu sangat luar biasa. Seperti Al-Habib Abdullah bin Husin bin Tahir. Beliau kalau sudah zikir, ya dalam satu hari la ilaha illallah beliau baca 25.000 kali. Saking beliau memanfaatkan waktu yang Allah berikan. Ya, kemudian zikir salawatnya 25.000 kali. Baca ya Allah 25.000 kali. Belum ibadah-ibadah yang lainnya. Baca Al-Quran. Ya, salat beliau